memanahnya, Mak. Maafkan Jaka, Mak. Udah kurang ajar. Jangan. Dunia mengenal Gunung Tangkuban Parahu karena keindahannya, tapi di baliknya tersimpan kisah kelam tentang seorang anak yang ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Ini bukan sekadar legenda, melainkan tragedi tentang kemarahan, sihir, dan takdir yang terpental. Seandainya Cerita dimulai dengan Dayang Sumbi, seorang putri raja yang mengasingkan diri ke hutan. Suatu hari, ia bersumpah akan menikahi siapapun yang mengambilkan alat tenunnya yang jatuh. Ternyata seekor anjing sakti bernama Tumang yang mengambilnya. Buka kudung. Pada suatu hari, saat sang raja sedang asyik memilih kelapa muda yang segar, seorang ajudan membawa kabar bahwa Dayang Sumbi telah hamil. Dayang Sumbi hamil. Sang raja murka. Meski telah dipaksa, Dayang Sumbi tetap tidak mau memberitahu siapa yang sudah menghamilinya. Sang nenek tidak hanya diam, dengan segala kelembutannya meminta Dayang Sumbi untuk mengatakannya. Hilang sudah kesabaran sang raja. Kemudian meminta si Udin untuk memenggal Dayang Sumbi. Melihat Dayang Sumbi akan dipenggal, si Tumang akhirnya mengakui bahwa dirinya yang telah menghamili Dayang Sumbi. Sang raja merasa sangat direndahkan oleh si Tumang, meminta si Udin untuk memenggalnya. Dayang Sumbi dan si Tumang memohon ampunan sang raja. Namun, sang raja sudah terlanjur sangat kecewa, tetap tidak mau memberikan ampunan. Sang nenek meminta raja untuk mengampuni mereka dengan pertimbangan bahwa Dayang Sumbi adalah darah dagingnya sendiri. Menghormati sang ibunda, akhirnya raja memaafkan mereka. Raja menikahkan mereka, namun tetap tidak mengampuni si Tumang. Raja mengutuk badannya kembali menjadi anjing selamanya. Dari hubungan ini, lahirlah Sang Kuryang, seorang pemuda yang tumbuh menjadi pemburu hebat tanpa tahu bahwa anjing yang selalu menemaninya adalah ayahnya sendiri. Mak rasanya kepingin makan hati menjangan. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi menginginkan hati menjangan. Sang Kuryang dengan semangatnya langsung berburu ke hutan, ditemani oleh si Tumang. Saat berburu, Sang Kuryang kesal karena Tumang tidak mau mengejar buruannya. Tidak mau pergi. Panah kau. Ayo. Akhirnya Tumang mengejar menjangan itu. Namun, naas, anak panah Sang Kuryang yang melesat justru malah mengenai si Tumang. Si Tumang berubah wujud menjadi manusia, yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Tumang. Alih-alih marah, si Tumang meminta Sang Kuryang untuk mengambil hatinya. Tak ingin mengecewakan sang ibu, Sang Kuryang pun terpaksa mengambil hati Tumang untuk dibawa pulang. Sadar Sang Kuryang pulang sendiri, Dayang Sumbi pun menanyakan, "Di mana si Tumang?" Sang Kuryang menangis, sambil terbata-bata menceritakan bahwa dia hanya berhasil membawa hati si Tumang. Apa? Jaka tidak sengaja memanahnya, Mak. Mendengar pengakuan si Tumang, Dayang Sumbi marah dan memukuli Sang Kau dari Kuryang. sininya. Anak durhaka pergi. Sang Kuryang pun diusir dari rumah. Menyesal telah mengusir Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun mencarinya, namun usahanya tidak menemukan hasil. Sang Kuryang pergi dengan luka permanen di kepalanya dan kehilangan ingatan. Sang Kuryang berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah goa. Sementara itu, sang nenek sedang sakit parah, meminta sang raja untuk membawa pulang cucu dan cicitnya, memohon agar dipertemukan dengan cicitnya sebelum ajal menjemput. Sang raja menolak karena merasa dosa Dayang Sumbi terlalu besar. Meski dipaksa, namun sang raja tetap tidak mau membawa kembali anak dan cucunya tinggal bersama. Kembali ke Sang Kuryang. Dari hari ke hari, Sang Kuryang mulai membiasakan diri tinggal di goa. Sang Kuryang telah tumbuh dewasa.
dan menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa dengan ilmu yang telah ia pelajari selama di goa. Hingga tibalah waktunya untuk Sang Kuryang menjelajahi dunia luar. Bertahun-tahun Sang Kuryang menahan rindunya terhadap sang ibu. Sesampainya di Paruma, langsung berlari dengan tujuan menemui sang ibu. Namun, sudah tiada. Maafkan Jaka, Mak. Merasa ibunya telah tiada, Sang Kuryang pun berkelana menjelajahi dunia luar. Namun banyak kendala yang dia hadapi. Bukan Sang Kuryang namanya. Jika begitu saja menyerah, Sang Kuryang tetap semangat dan berjuang melawan kejahatan. Pada saat pelarian dari kejaran orang-orang keraton, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita berparas cantik dan menawan. Sang Kuryang pun berkenalan dengan wanita itu. Wanita yang tak lain adalah Dayang Sumbi pun memberinya minum. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang untuk bersembunyi di rumahnya. Akang sembunyi saja di sini, biar ku temui mereka. Untuk kau cantik dan baik. Dayang Sumbi pun menjelaskan, tidak ada seorang pria yang bernama Sang Kuryang yang bersembunyi di dalam rumahnya. Semakin hari, kedekatan antara Dayang Sumbi dan Sang Kuryang pun semakin erat, sehingga menimbulkan rasa benih cinta di antara mereka. Hingga pada suatu hari, Sang Kuryang sedang bermanja di pangkuan Dayang Sumbi. Betapa kaget dan terkejutnya Dayang Sumbi mengetahui ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Karena begitu besar rasa ingin tahu luka itu, Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menceritakan luka itu bekas dipukul ibunya karena telah membunuh anjing kesayangannya. Bagai disambar petir, mendengar penjelasan Sang Kuryang, Dayang Sumbi seakan tidak percaya bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah anaknya sendiri. Sang Kuryang menjadi bingung. Kenapa Dayang Sumbi sikapnya berubah menjadi dingin? Apa arti semuanya ini, Nyi? Jangan panggil aku Nyi. Dayang Sumbi mencoba menjelaskan bahwa dia adalah ibu yang telah melahirkannya. Tapi Sang Kuryang yang sudah buta cinta menolak percaya. Akhirnya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang mustahil. Membendung Sungai Citarum dan membuat perahu besar. Dalam satu malam, sebelum fajar, Sang Kuryang setuju dan memanggil pasukan jin. Dengan kekuatan mistis, pekerjaan itu hampir selesai dalam sekejap. Melihat fajar hampir tiba dan pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi panik. Ia menggunakan selendang saktinya untuk menciptakan cahaya terang di ufuk timur dan menyuruh warga menumbuk lesung agar ayam berkokok. Para jin mengira pagi sudah datang dan melarikan diri karena takut sinar matahari. Sang Kuryang yang sadar telah dicurangi mengamuk hebat. Bendungan yang dibuatnya dijebol hingga menyebabkan banjir menjadi Danau Bandung. Dan perahu besarnya ia tendang sekuat tenaga hingga melayang dan jatuh tertelungkup. Perahu itulah yang kini menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Sang Kuryang pun mengejar Dayang Sumbi, yang akhirnya menghilang moksa menjadi bunga liar untuk menghindari putranya.